Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berarti kita bahas langsung bab berikutnya. Oke, ini bab pinjam meminjam. Ini. Itu bahasa Arabnya ariyah. Akad pinjam meminjam. Bismillahirrahmanirrahim. Ariyah atau peminjaman, setiap barang yang dapat dimanfaatkan dan zat barang itu masih tetap utuh, maka barang tersebut boleh dipinjamkan. Apabila manfaat barang tersebut berupa atsal atau jasa, meminjamkan barang tersebut bisa berlaku secara mutlak, yaitu tidak terbatas oleh waktu dan boleh juga dibatasi dengan waktu. Barang pinjaman itu menjadi tanggungan orang yang meminjam. Apabila terjadi kerusakan, maka peminjam harus mengganti nilainya. Dalil berlakunya ariyah dalam syariat adalah firman Allah SWT, dan enggan atau menolong dengan barang berguna. Quran. Dan enggan atau menolong dengan barang berguna. Dan mereka enggan menolong dengan barang berguna. Quran surat Al-Ma'un ayat 7. Mayoritas ulama menafsirkan ayat ini sebagai barang-barang yang biasa dipinjam oleh tetangga. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, sesungguhnya Nabi SAW pernah meminjam kuda dari Abi Talhah radhiyallahu anhu dan beliau mengendarainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut pendapat yang lebih sahih adalah boleh meminjamkan benda yang manfaatnya berupa benda nyata, seperti meminjamkan pohon untuk dimakan buahnya, tetapi tidak sah meminjamkan barang yang kondisi barang tersebut bisa rusak sebab dipakai, seperti meminjamkan lilin dan lain sebagainya atau nihayah. Barang pinjaman itu menjadi tanggungan pihak peminjam apabila terjadi kerusakan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW pada waktu perang Hunain telah meminjam rompi anti senjata dari Safwan bin Umayyah. Dia berkata kepada beliau, apakah ini gosok ya Muhammad SAW? Beliau bersabda, tidak, tetapi ini pinjaman dengan jaminan. Riwayat Abu Dawud. Tetapi ini pinjaman yang harus ditanggung. Ini yang terakhir tadi terjemahnya yang lebih memahamkan. Kalau jaminan nanti dikira seperti gade. Tetapi ini pinjaman yang harus ditanggung. Ya, kita sekarang sampai di akad ariyah, pinjam meminjam. Niku yang ayat surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, orang-orang yang mendustakan agama. Di antara cirinya wa yamna'unal ma'un, mereka tidak mau meminjamkan barang-barang remeh. Ketika kawannya, ketika tetangganya membutuhkan,
untuk memakai barang itu, sedangkan itu barang-barang yang remeh yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh, gelas, maksudnya ngoten niku, periuk, apa panci, apa malih Pak, sapu, ya seperti ini, barang-barang remeh yang dihajatkan. Dan saat itu kawannya hajat, mau minjam, kok enggak dipinjami. Oh, ini saking bakhilnya seseorang itu. Ini diantara tanda orang itu mendustakan agama. Oke, jadi asli hukumnya pinjam meminjam itu boleh. Kadang-kadang meminjamkan itu hukumnya berubah menjadi sunnah. Kadang-kadang meminjamkan sesuatu niku hukumnya bisa menjadi wajib, atau sebaliknya kadang-kadang bisa jadi haram. Contoh yang wajib bagaimana? Ada orang mau sholat, bajunya najis, terus kita pinjami dia baju yang suci supaya dia bisa sholat dengan sah, niku hukumnya wajib. Seandainya waktu sudah mepet, sekiranya dia tidak bisa menemukan baju lain selain baju punya kita, niku kita meminjamkan, niku hukumnya wajib. Kalau kita nggak mau, kita berdosa. Ada yang haram juga, meminjamkan sesuatu yang digunakan untuk maksiat, niku haram. Kemudian yang perlu kita bahas di sini, akad pinjam meminjam itu yang itu akan sah jika barang yang dipinjam itu tidak hancur zatnya sebab dipinjam. Ini gimana Pak? Lilin. Nih. Pinjam lilinnya. Niki sama dengan akad salah. Lilin itu tidak sah untuk diakoti pinjam. Kenapa? Karena manfaat dia muncul seiring dengan hancurnya zat dia. Tunggal ini kalau Pak pinjam sabun, ini kebetulan sah nih kok. Jilih sabune. Ya, nah yang betul minta yang betul. Pinjam sabunnya. Kalau pinjam pulpen itu masih sah. Selontongan ini yang dipinjam itu ya apa namanya? Apa ini ya? Pulpennya itu yang dipinjam, tintanya niku dibolehkan. Gitu. Ulama khilaf tentang begini. Misal ada pohon, pinjam pohonmu mau tak ambil buahnya, atau kambing. Kambing. Pinjam kambingmu mau tak ambil susunya. Ini sah apa enggak? Kambingnya memang bisa diakoti pinjam. Susu nggak bisa dipinjam. Buah pohon bisa dipinjam, buahnya nggak bisa dipinjam. Nah ini bagaimana akad seperti ini? Pokok zatnya barang memang nggak berkurang. Pokoknya zatnya, pohonnya ini, kambingnya ini memang tidak berkurang zatnya. Tetapi akad yang seperti ini tadi, ngambil barang, pinjam pohon, ngambil untuk saya ambil buahnya, pinjam kambing untuk saya ambil susunya. Nah ini menurut ini khilaf ulama, ada perbedaan pendapat. Nih. Yang disebutkan di kitab tadi, yang lebih unggul membolehkan, Pak. Gimana Pak? Membolehkan. Jadi dianggap pohonnya dipinjam, buahnya dibolehkan untuk diambil.
dianggap kambingnya dipinjam, susunya dibolehkan, namanya ibahah, dibolehkan untuk diambil. Yang perlu kita waspadai tadi itu, minjam sabun, minjam lilin, minjam korek. Pinjam motor boleh. Nah, nanti dibahas. Pinjam motor sah, tapi motor Pak yang dipinjam itu, yang bisa diakoti pinjam itu motornya. Bensin nggak bisa diakoti pinjam. Nah, pripun bensinnya niku? Nah, pripun biasane? Kalau uang itu pinjam harus mengembalikan nomor seri yang sama. Kalau pinjam, aslinya uang itu bukan dipinjam tapi dihutang. Cuman ada perluasan atau kemudahan bahasa untuk barang-barang yang memang nggak bisa diakoti pinjam. Kok diomongkan dengan bahasa pinjam? Niku maknanya itu adalah utang. Jadi boleh saja ngomong seperti itu walaupun aslinya itu kurang tepat. Pinjam uangmu, itu aslinya itu tidak tepat. Utang ini kok kayaknya agak tabu Pak ya. Kecuali kalau utang ke Pak Mustafa. Utang di koperasi itu ya asli. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ya itu tadi, kalau minjam motor itu ketahuilah wahai para peminjam, yang bisa dipinjam itu motornya. Lah bensinnya ya tahu diri. Ya, karena bensin itu nggak bisa diakoti pinjam. Berarti kalau jenengan minjam motor terus tadinya full, jenengan pakai tadi entek, ya. Terus yang punya motor agak gerutu cemberut, niku wajar Pak. Karena yang diakoti pinjam adalah motornya, bukan bensinnya. Nah, bensinnya terserah. Mestinya kalau cuma dekat itu ibahah, pembolehan. Kalau dekat dan memang sudah kawan akrab biasanya gitu. Tapi kalau jauh, nah itu harus diganti. Bensin itu wajib diganti, wajib. Bisa haram kalau enggak ganti. Loh, nyatanya meneng ae wong ya. Loh. Isin niku Pak ya. Aslinya itu kalau mau diungkapkan ngono ya ngono ning aja ngono to. Nyilih. Itu bisa. menawarkan barang kita untuk bikin terus gimana nih Nah, kalau ini ada korinah, ada tanda bahwa itu memang sudah isinya motor sudah diibahah, sudah dibolehkan untuk dihabiskan pun boleh. Itu kalau orang berkata seperti itu, kalau habis bensinnya geruntul nggak Pak? Ya. Silakan dipakai habis bensinnya. Kita yang isi lagi, pakai lagi silahkan, habis nggak diisi. Orang ora paham saja. Ya, jadi akad pinjam itu hanya ngambil manfaat yang istilahnya fikih berupa asar, berupa asar, bukan zat, tapi hanya sekedar asar. Asar niku apa Bang ya? Satu kesan. Ya, pokoknya lawannya zat, asar itu. Terus kemudian yang dibahas dalam kitab fikih ini, lah kalau terjadi kerusakan itu nanggung atau enggak? Nah,
Ini ada pembahasan menarik. Bedanya akad sewa dengan pinjam. Kalau akad sewa itu kekuasaan penyewa atas barang yang disewanya, niku namine yadu amanah. Yadu amanah, kekuasaan amanah. Ini kekuasaan penyewa terhadap barang yang disewanya. Tapi kalau akad itu akad pinjam, sebagaimana hadis Nabi yang terakhir tadi kita baca, Nabi pernah memakai baju besi milik siapa tadi? Sofwan bin Umayyah. Terus ini agak nggak adab ini sama Nabi orang ini. Kamu gosok, wahai Muhammad, kamu gosok ya? Kata si Sofwan. Nabi mengatakan tidak, tapi ini pinjaman yang mesti ditanggung. Maka istilahnya fikih dalam urusan akad pinjaman-pinjaman itu kekuasaannya adalah yadu doman, kekuasaan menanggung, untuk nanggung, menanggung, mengganti. Nah prinsipnya yang ini, betul cukup ini. Yang kekuasaan amah ini prinsipnya rusak tidak ganti. Nah, itu nyewa niku rusak tidak ganti, kecuali ceroboh, kecuali kerusakan sebab kecerobohan dia. Jadi kita nyewa mobil, kita sewa 3 hari. Ketika malam hari ya kita masukkan rumah kita di garasi, sudah dikunci gembok. Malam itu dirampok orang, mobil sewaan ini dibawa lari orang. Ini penyewa tidak wajib nanggung. Kenapa? Ini tadi, karena kekuasaan penyewa terhadap barang yang disewanya ini kekuasaan amanah. Dia sudah bayar, dia ngambil manfaat itu bukan gratisan, tapi dia bayar. Nah, barangnya itu amanah. Beda dengan akad pinjam, ini gratisan nih Pak ya. Prinsipnya rusak ganti, walaupun tidak ceroboh. Kalau ini rusak tidak ganti kecuali ceroboh. Nah ini rusak ganti walaupun tidak ceroboh. Pinjam motor sudah hati-hati di pinggir jalannya, minggir ditabrak dari belakang, akhirnya motornya rusak. Ganti kalau pinjam. Kalau nyewa enggak ganti. Kalau nyewa berarti penak budi Pak. Kalau enggak rusak enak minjam. Jadi boleh saja. Kalau yang disewa itu sewa nyewa barang itu, nanti kita bahas di akad sewa. Akad sewa ada 2, begitu ya. Rusak ganti walaupun tidak ceroboh. Yang gantinya pakai barang serupa atau pakai uang? Ya. Gantinya niku umumnya memakai kimah Pak, harganya barang Pak. Di kita minjam sepeda terus rusak, kan wajib ganti. Dan gantinya bukan memakai sepeda baru, bukan suruh mencari sepeda yang semisal. Prinsipnya bukan seperti itu, tetapi gantinya memakai harga barang yang rusak tadi di saat itu. Sangat dipahami? Itu urusan lain kalau itu. Nih, prinsipnya awal ganti dan gantinya ganti harganya. Itu kalau barangnya rusak total. Kalau cuma cacat,
rusak sedikit, itu ya ada ganti rugi karena cacatnya barang tersebut. Begitu Pak nggih. Ya. Terus akad pinjam meminjam niki itu adalah akad yang jaiz, akad yang tidak mengikat. Beda dengan sewa. Sewa niki mengikat. Itu namanya akad lazim, mengikat. Sebelum masanya selesai tidak boleh dibatalkan. Yang menyewakan nggak boleh membatalkan, yang nyewa juga nggak boleh membatalkan. Beda dengan ini, niki akadnya akad jaiz, tidak mengikat. Jadi masing-masing pihak yang meminjamkan maupun yang meminjam boleh membatalkan. Baik itu pinjaman yang dibatasi waktu maupun pinjaman yang tidak dibatasi waktu. Kamu tak pinjami ini sebulan, betul Pak? Iya, sebulan. Makasih ya Pak, makasih Pak, assalamualaikum, semoga barokah, misalnya. Ternyata baru sehari ditelepon, Kang, balik no. Loh Pak, katanya sebulan. Enggak, sehari aja. Boleh? Boleh. Tidak mengikat, boleh. Secara fikihnya begitu, secara adab ya itu lain lagi. Begitu? Oke. Ada pertanyaan? Monggo. Nah, akad jaiz niku yang tidak mengikat. Akad pinjam meminjam niku akad yang tidak mengikat dari dua arah. Baik yang meminjamkan boleh membatalkan, yang pinjam pun boleh membatalkan. Kalau nikah ini akad apa Pak? Mengikat atau enggak? Sebagian ulama itu mengatakan nikah itu diperinci. Kalau dilihat dari sisi wanita, dia nggak bisa membatalkan, si istri. Kalau suami bisa membatalkan. Tapi sebagian menganggap enggak, oh beda, tidak. Ada pertanyaan kalau enggak tadi itu? Oke. Masalah sewa itu biasanya kalau mesin atau bagian dalam, bukan mengenai itu tanggungan yang punya rental itu. Tapi ketika nyerempet terus beset, itu kita yang dulu ganti. Kalau kita nggak ganti, ya bisa jadi nggih. Ya ceroboh Pak. Gitu. Nggih, kita ceroboh sehingga nyerempet. Nih. Yang jelas tidak ceroboh itu kita sedang diem parkir tabrak dari belakang misalnya begitu. Nih. Sudah disimpan, dikunci, dicuri orang. Nih. Tiba-tiba datang petir dari langit menyambar terbakar misalnya gitu. Ya, tidak ceroboh. Nggih. Ini semua ternyata yang ada dalam kehidupan kita ini ada pembahasannya dalam syariat Islam makanya. Ini agama yang lain apa ada begini Pak? Serinci ini. Seandainya ada pun itu pun sepotong-sepotong, tidak terperinci seperti ini. Ini dari sini pun sudah membuktikan tanda kebenaran Islam Pak. Karena seandainya ada orang betul-betul hari ini ingin ikut Nabi Isa 100% itu nggak mungkin bisa. Ada orang Nasrani ingin ikut Nabi Isa, memurnikan ketaatannya kepada Nabi Isa 100% itu nggak bisa. Karena
kabar tentang itu, riwayat tentang Nabi Isa bagaimana, tertibnya, syariatnya itu sudah putus. Beda dengan Islam yang memang Allah siapkan jadi agama untuk umat akhir zaman, semua terangkum, lengkap, terperinci, sampai pinjam ganti, urusan gantinya dibahas. Allahu Akbar. Nggih. Oh, beda, nggih. Niku mengurangi zat. Barang pokoknya kan pohon. Dengan diambil buahnya, zat pokok barangnya itu enggak berkurang. Buahnya yang pergi. Cuman batang pohonnya itu enggak berkurang. Beda dengan ini, pinjam buku untuk ditulisi. Ini sudah melanggar nih, Pak. Nulisin itu menjadikan berkurang. Tidak boleh. Bolpen tadi itu, bolpen itu ini ya wadahnya yang dipinjam, tintanya dibolehkan tintanya. Begitu, Pak. Moga, Pak. Ya tetap. Dalam praktek itu tetap ada, Pak, nanti dalam apa namanya, pemerintahan Islam pun nanti perselisihan, persidangan yang rumit itu juga terjadi juga. Kembali pinjam buku tadi, misalkan yang dipinjam ini pemilik itu memberi. Nah, itu lain lagi. Ini bukunya. Takjilih kalau dibaca boleh, ini ditulisi ya. Ya bagian nggak boleh ditulisi, merusak barang. Tapi kalau si pemilik ini paham bahwa dipinjam buku ini mau menulis terus dikasih. Nggih, bunyi akotnya yang perlu diluruskan berarti. Ya minta kertasnya. Minta kertasnya. Minta izin untuk menulisi, untuk memakai kertas untuk nulis-nulis. Apa? Tidak, nggak bisa. Oh ya, ada satu tertib lagi, barang pinjaman tidak boleh dipinjamkan lagi. Niki. Kita pinjam, terus dipinjamkan lagi niku nggak boleh. Beda dengan sewa. Kalau kita nyewa, terus di tengah barang yang kita sewa, kita sewakan lagi boleh. Ada istilah begini, perbedaannya di sini. Biru. Kalau akad sewa ini, niki penyewa dianggap memiliki manfaat barang yang disewanya. Penyewa dianggap memiliki manfaat barang yang disewa. Memiliki, itu manfaat barang yang sedang dia sewa jadi milik dia. Manfaat, Pak, bukan barangnya. Di barang, manfaatnya penghapus untuk menghapus. Karena dianggap memiliki, maka boleh dia sewakan lagi, boleh dia pinjamkan lagi, asalkan tidak melebihi batas sewa yang awal.
Beda dengan peminjam. Peminjam karena gratis nih, akad ini adalah tabaruk tanpa ada imbalan. Hanya orang yang istilahnya dibolehkan ambil manfaat. Dia tidak memiliki manfaat, tetapi dia hanya dibolehkan. Beda, penyewa memiliki manfaat. Kalau peminjam dibolehkan ngambil manfaat. Maka peminjam tidak boleh meminjamkan barang itu ke orang lain lagi. Itu berdosa, Pak. Haram. Kecuali dengan izin pemilik barang. Tadi tak? Kisah Sofwan yang kurang adab menyampaikan Rasulullah gosok. Apakah itu Rasulullah mengambil barang dari Sofwan secara tidak izin sampai disebut gosok? Ya nggak tahu ceritanya, Pak. Kok sampai disebut seperti itu? Nabi pinjam tapi oleh si Sofwan dianggap gosok. Ada lagi pertanyaan, monggo? Nggih. Kalau kita pinjam sedangkan itu perbuatan dosa tapi adanya haram. Misalkan kita kalau disewa Pak. Sami. Jadi kalau misalkan kita punya persewaan mobil kita disewa, kan kita tidak tahu mana. Ternyata untuk berbuat dosa misalkan saja selingkuh, gimana? Sangat mungkin. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayat ini di antara kesimpulannya semua kegiatan yang mendukung kepada kebaikan itu diperintah. Sebaliknya semua kegiatan yang mendukung maksiat dosa itu dilarang. Dan secara fikih ini ada begini, Pak. Ada pembahasan ilmun ini yakin. Ada pembahasan zon ini persangkaan. Ada namanya itu sak, apa sak itu? Ragu-ragu. Ada satu lagi namanya wahmun. Ini dugaan yang lemah. Dugaan yang lemah. Ya. Yang dihukumi haram, misalnya langsung contoh aja, misalnya ada orang menyewakan motor, menyewakan mobil, meminjamkan mobil, kemudian dia ada yakin atau ada persangkaan ketoke mobil ini mau untuk maksiat, ini haram. Kalau yakin atau minimal persangkaan. Kalau curiga ini gimana ini? Jangan-jangan untuk maksiat. Nah, ini secara fikih nggak haram. Baru dugaan-dugaan yang masih imbang, ataupun malah lebih lemah lagi itu tidak dihukumi haram. Tapi kalau ini nampaknya mau untuk maksiat. Kalau yang yakin, wah ini tambah jelas lagi. Kok bisa yakin? Dia ngomong, Kang, pinjam mobilmu, mau tak buat jalan-jalan sama, nah itu. Yakin, ilm, begitu Pak ya. Jadi kalau yakin atau menyangka, nampaknya ini mau untuk maksiat, ya itu haram. Sama saja ya. Yeah. Pinjaman anak itu ya saya sendiri ternyata nembak dulu itu tidak dimakan hanya mati gitu terus tidak ditanya
masalah apakah sah nyembelih dengan menembak itu dibahas di bab penyembelihan. Ini kan setelah ditembak mati, yeah. itu kan tidak dimakan hanya dua saja, anak itu pinggirnya kan sudah dua. Yeah. Sengaja kalau kita tak boleh itu nanti til. Bilang aja senapannya lagi rusak. Senapannya lagi rusak. Itu tadi sebenarnya itu prinsipnya begini tadi Pak. Kalau kita yakin atau menyangka bahwa itu untuk suatu perbuatan dosa, kita meminjamkannya juga dosa. Tapi kalau ragu-ragu, imbang, ini untuk apa ya? Untuk apa ya? Yang dilihat akad awal. Yang dilihat adalah akad di awal. Ketika Anda akad menyewakan itu, tahu nggak hal itu? Ya, kalau nggak tahu berarti sah. Entah setelah itu ternyata dibuat untuk maksiat, itu urusan lain. Tapi akad sewanya sudah sah duluan. Nah, dalam berjalannya akad sewa ini ternyata kok untuk maksiat, ya itu urusan lain lagi, nanti babnya bab izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran nanti babnya. Begitu nggih? Oh, nggih. Tentang pinjam itu kadang-kadang kita di sampai tentang uang. Karena tidak punya jaminan, yang punya jaminan kita, saya pinjam uang, tapi saya pinjamkan lagi kepada saudara atau teman memang membutuhkan. Nah itu dibolehkan nggak? Kan itu tadi kan tidak dibolehkan. Minjam barang tidak boleh dipinjamkan ke orang lain. Terus ini minjam uang, apakah boleh dipinjamkan ke orang lain? Ya tadi itu uang itu nggak bisa dipinjam Pak. Uang itu diutang. Uang itu diutang, akhirnya jadi milik kita, diutangkan lagi boleh. Atau dengan bahasa pinjam, sebagian ulama membolehkan, berarti boleh minjam uang terus dipinjamkan lagi, karena ini bukan pinjam sesungguhnya, ini sesungguhnya adalah utang. Karena perkaranya itu memang nggak bisa dipinjam, nggak sah minjam uang, itu nggak sah. Karena kegunaan uang bukan untuk ditonton. Penyewa sepenuhnya Pak, kalau ceroboh ya. Berawal dari ceroboh kecelakaannya, terlalu ngebut. Oh, ban pecah bukan ceroboh. Kalau ban pecah itu bukan kecerobohan. Ban pecah berawal dari apa Pak? Kalau ban pecah berawal dari pemakaian standar, berarti bukan ceroboh. Tapi kalau ban pecah karena muatan yang melebihi, nah itu nanti ceroboh. Cukup tadi sedikit Mbak jawab pertanyaan Mbak Haji karena tadi. Ya karena pinjam ini kan untuk ngambil manfaat yang berupa asar tadi. Barangnya harus masih ada, cuma diambil manfaatnya saja.
Sedangkan uang ini kan ketika ini fungsinya memang untuk kita belanjakan, untuk jadi hilang, dia hilang berubah jadi makanan, hilang berubah jadi motor. Jadi pinjamnya yang dipinjam bentuknya A kembali juga A. Yang diambil hanya manfaat tanpa mengurangi zat barang. Itulah akad pinjam. Minta. Nggih. Misalkan minta ini sebenarnya Boleh aja minta itu. Yang tercela itu minta untuk menumpuk harta. Boleh. Terus tadi masalah bohong tadi nggih. Oh, masalah bohong niku al-kadzib haramun. Bohong itu hukumnya haram. Ada lagi yang namanya kebohongan halus, namanya tauriyah, Pak. Tauriyah. Niku kebohongan halus. Nggih. Contohnya nggih. Niku nggih haram tauriyah niku. Itu kebohongan juga, cuman dihaluskan. Contohnya kalau santri izin ke petugas keamanan, Ustaz, izin mau ke pasar. Nggih. Ternyata pasar Surabaya. Aku sudah izin, aku izinnya kan ke pasar. Aku nggak membatasi, aku nggak bohong, itu bohong. Itu namanya tauriyah, kebohongan halus. Karena sebuah kata itu ada makna dekat, ada makna jauh. Melarikan sebuah kata yang sebetulnya punya makna dekat, malah kita belokkan ke makna jauh, ini namanya tauriyah, kebohongan halus. Bohong untuk keselamatan kan? Ini yang baru mau saya bahas. Prinsipnya bohong ataupun tauriyah niku hukumnya haram. Hanya saja ada hal-hal yang dibolehkan kita berbohong di situ. Satu, untuk mendamaikan, itu boleh bohong. Nih, mendamaikan orang itu boleh bohong. Pak, kamu diajak makan oleh dia, diajak ketemuan di restoran ini. Sama dia kita omongi, kamu diajak makan di restoran oleh dia. Padahal ini orangnya dua orang yang berselisih. Kita akal-akali biar duduk makan bareng. Terus kita bikin kebohongan-kebohongan untuk mendamaikan. Dengan catatan ada harapan dengan cara ini berhasil. Itu boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk menyelamatkan seseorang dari kezaliman, dibolehkan berbohong. Misalnya ada orang dikejar-kejar, mau dibunuh. Orang ini yang dikejar ini lewat di depan kita, Pak sembunyi Pak ya. Akhirnya sembunyi di rumah kita. Yang ngejar-ngejar membunuh datang, Pak, ada nggak tadi lihat orang di sini? Nah ini, orangnya ini gini, lewat sini. Selama saya di sini nggak ada orang lewat. Nah, tadi duduk. Selama saya berdiri sini, berdiri maka konangan. Selama saya ada di sini, atau bagaimana? Nah, untuk menyelamatkan itu boleh. Nggih. Kenapa? Apa kita sudah tahu? Kan belum tahu kita nih. Ini nomor 3 ini yang menarik, nomor 3 ini. Nomor 3. Tapi ini mboten ngajari ngapusi lho nggih. Nomor 3 niku li irdo izaujati.
untuk meridhokan istri. Kenapa pertanyaannya? Karena wanita itu memang diciptakan oleh Allah seperti itu. Kadang-kadang itu memang ada sing rada dihapus, perlu dihapus ya sithik. Ada seorang sahabat, dia memiliki budak yang baru. Satu malam dia ini pergi ke tempat budaknya itu, namanya seorang tuan ke budak wanitanya, seperti suami istri, dibolehkan seperti suami istri dengan syarat-syarat yang dibahas di babnya. Istrinya bangun tidur malam hari marah, wah, nanti bojoku, mesti nengkono kayak. Sedangkan itu hasilnya kan perkara hak, boleh, oleh syariat dibolehkan itu, boleh. Nah, ya betul. Mau tak umbah entek, tidak bahasa kita sekarang ya. Ketika suaminya datang dia marah-marah, pasti kamu gini. Aku berani, apa namanya? Bukan, suaminya ini membaca satu syair, tapi dilakukan seperti lagu Quran. Supaya apa? Timbul kepahaman di istrinya. Oh, ternyata suamiku wani maca Quran, berarti ora junub, berarti enggak hadas besar. Karena kalau hadas besar haram baca Quran. Jadi suaminya itu baca syair tapi dilakukan seperti lagu Quran. Ini untung istrinya enggak hafid Quran. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu kalau diluruskan patah, kalau tidak diluruskan ya tetap bengkok. Lah terus pripun? Fastausu biha khairon, kata Nabi. Selalulah berikan nasihat yang baik kepada dia. Kata Romonya dahulu, kata Romonya, kalau laki-laki lurus seumur hidup itu banyak contoh, Pak. Seperjalanan hidupnya lurus terus, akeh tunggale nek tiang jaler. Tapi kalau wanita niku mesti anten. Memang begitu itu, pun kena sabda. Maka bagaimana cara mengatasi? Selalulah beri nasihat. Lah, beri nasihat ke istri itu enggak gampang. Cara yang mudah ya sekarang ini dengan adanya taklim rumah ini, Pak. Itu sudah ternasihati dengan sendirinya nih. Kalau enggak pakai taklim rumah terus suami suruh nasihati, dia suruh dengerin gitu. Wah. Angel ini. Begitu. Sedangkan di dalam Quran pun disebutkan untuk menghadapi istri yang nusus itu ada 3 tahap. Yang pertama dinasihati, kemudian yang kedua ditinggal, Pak. Ditinggal niku lebih efektif dari menasihati. Di sini ada satu pelajaran. Wanita itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering itu tidak bisa diyakinkan dengan argumentasi, Pak. Itu karena nakisatu aklin wadini agak kurang dibanding laki-laki loh. Secara umum wanita yang lebih ya banyak juga. Makanya jangan berharap bisa menyadarkan wanita di saat dia emosi dengan kita mendatangkan argumen-argumen atau nasihat yang wis pokoknya perasaan kita sudah jitu, perasaan kita sudah nanti nggak mempan nih, Pak, nggak mempan, Pak. Diam, tinggal sebentar itu malah nanti mikir aku ya sing salah, malah sadar, malah itu tertib Quran lah. Nasihat
terus tahap yang kedua malah ditinggal. Tahap yang ketiga dipukul. Tapi ada syaratnya panjang yang masalah dipukul ini. Nih. Dengan syarat ada harapan begitu ya. Ada harapan sadar, memukulnya juga tidak pada bagian yang membahayakan, tidak keras. Hatinya dipukul. Hanya isyarat-isyarat saja begitulah. Begitu kurang lebih. Tetap dosa loh, yang saya sampaikan. Tetap tidak boleh. Untuk menghindari pertikaian. Bisa boleh, Pak. Bisa boleh. Tapi lebih bagus bahasanya pakai tauriyah. Ya, 100.000 lebih. Ya. Tauriyah. Kita berbohong karena untuk meninggalkan satu majelis yang mungkin menurut kita itu majelis panas. Itu mungkin di situ kita berkumpul, ada acara itu, ada penjinan, ada nyanyi-nyanyi, dan kita izin mulus keluar. Pakai tauriyah saja, Pak. Pakai tauriyah. Menggunakan makna jauh dari sebuah lafaz. Kenapa? Kalau dalam keadaan darurat boleh. Nah, termasuk darurat itu bisa melepaskan diri dari sebuah kemaksiatan. Kurang lebih begitu. Semoga Allah Ta'ala menjaga ilmu kita diberi kepahaman yang benar, kekuatan, kemudahan untuk menyampaikannya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tadi bukan ngajari bohong loh Pak ya.